Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'udah. Saudara-saudaraku, kali ini kita akan belajar tentang salat dari Syekh Hatim Al-Asam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yurwa an Hatimin Al-Asam radhiyallahu annahu su'ila an salatih ila akhirih. Wa yurwa, dan diceritakan, an Hatimin, dari Imam Hatim Al-Asam radhiyallahu, semoga Allah meridhoinya, annahu, sesungguhnya Imam Hatim, su'ila, ditanya, ang salatihi, tentang bagaimana salat beliau, bagaimana salatnya. Faqala, maka beliau menjawab, idza hanatis salatu asbaghtul wudu'a. Idza hanat, ketika telah masuk waktu, as-salatu, salat, asbaghtu, aku sempurnakan, al-wudu'a, wudu, wa ataitu, dan aku mendatangi, al-mawdi'a, tempat, alladzi uridu, yang aku inginkan, as-salata, salat, fihi, di tempat tersebut. Fa'aqudu, kemudian aku duduk, fihi, di tempat tersebut, hatta tajtami'a, sehingga berkumpul atau sehingga fokus, jawarihi, semua anggota tubuhku. Kalau sudah fokus, thumma aqumu, kemudian aku berdiri, ila sholati, menuju sholatku, atau aku berdiri untuk sholat. Wa aj'alu, dan kami jadikan atau kami bayangkan, ya, seakan-akan begitu, al-ka'bata, Ka'bah, baina hajibi, kami jadikan Ka'bah itu di antara alisku. Was-sirata, kami jadikan sirat atau jembatan menuju surga, tahta qadami, di bawah telapak kakiku. Wal jannata, aku jadikan, aku bayangkan, al jannata, surga, an yamini, di sebelah kananku. Wan nara, dan neraka, an shimali, dari arah kiriku. Wa malakal mauti, dan malaikat pencabut nyawa atau malaikat maut, warai, berada di belakangku. Azunnuha, yang kami meyakininya atau kami menganggapnya, salatku tersebut, akhir salati, adalah terakhir salat. Thumma aqumu, kemudian aku berdiri, bainar roja, di antara berharap rahmat Allah, wal khauf, dan di antara takut kepada Allah. Baru kami memulai, wa ukabbiru, dan aku takbir, takbiran, dengan takbir, bitahqiqin, ya, takbiratan, takbiran, dengan takbir, bitahqiqin, dengan sungguh-sungguh atau dengan jelas, ya. Wa aqra'u, dan aku membaca bacaan yang ada di dalam salat itu, qiraatan, dengan cara bacaan, bitartilin, yang tartil. Wa arka'u, dan aku ruku'an, dengan cara ruku', bitawadhu'in, dengan penuh andab asor atau penuh dengan rendah diri. Kemudian wa asjudu, dan aku sujud, sujudan, dengan sujud, bitakhasyu'in,
kelawan penuh dengan khusyuk, tenang, anteng. Wa aqudu, dan aku dudukku ya dalam salat itu alal waraki, aku duduk di atas pantatku al-aisari, yang kiri. Wa ufarrishu, dan kami menjadikan alas dhahra qadamiha, punggung telapak kaki kiri tersebut. Wa angsabu, dan meluruskan al-qadama, telapak kaki al-yumna, yang kanan. Alal ibhami, bertumpu pada ibu jari. Kemudian kalau sudah sholat ya, wa asba'uha al-ikhlas, kami ikutkan, kami rasakan begitu dengan rasa penuh dengan ikhlas, sehingga kami ini tidak tahu apakah sholatku ini diterima atau tidak. Saudaraku, jadi ketika Imam Hatim, beliau adalah orang yang sholatnya sangat khusyuk, ditanya, bagaimana cara sholat engkau wahai Imam Hatim al-Asam? Ketika beliau ditanya, beliau menjawab, aku itu kalau mau sholat caranya adalah ketika waktu sudah masuk maka aku sempurnakan wudhu. Artinya kalau mau sholat kita itu khusyuk, betul-betul sungguh, kalau wudhu jangan nunggu qomat, waktu masuk sudah wudhu. Setelah wudhu sempurna, mendatangi tempat yang akan dijadikan tempat sholat. Taruhlah tempat sholat, kalau dia menjadi imam ya di depan sekali, atau tempat yang diinginkan adalah dia tempat yang tenang, duduk. Jadi sudah duduk dulu, dia tempati dulu sebelum melaksanakan sholat. Itu kan beda dengan kita ya, inginnya sholat khusyuk tapi datangnya wudhunya pas qomat ya, sampai masjid wudhunya cepet-cepet ya. Kemudian kalau sudah duduk, aku fokuskan semua anggota tubuhku, kami fokuskan. Kalau sudah fokus, baru ketika sholat itu dimulai, aqumu ila sholati, kalau sudah sholat aku menuju sholat, apa yang aku lakukan? Ka'bah itu kami bayangkan, Ka'bah ada di depanku, Ka'bah itu mepet di alisku ya, Ka'bah itu ada di depan. Kemudian aku bayangkan sirat ya, jembatan menuju surga, yang di bawahnya itu adalah neraka dengan bentuknya yang kecil dan tajamnya lebih dari pedang ya. Dia bayangkan dia itu sholat di atas sirat. Kemudian dia bayangkan lagi, aku bayangkan surga itu ada di sebelah kanan, neraka ada di sebelah kiri, dan yang terakhir kami bayangkan malaikat maut itu adalah berada di belakangku, sehingga ketika mau sholat saya itu mempunyai prasangka bisa jadi ini sholat adalah sholat terakhir. Kalau sudah begitu ya, konsentrasi, kemudian bayangkan Ka'bah di depan, bayangkan surga di kanan, neraka di kiri, dia sholat di atas siratal mustaqim, di belakangnya malaikat maut yang siap mencabut. Baru thumma aqumu, dia berdirinya tersebut bainar roja'i wal khauf, antara berharap rahmat Allah, ya Allah kami hambamu yang penuh dosa ini, hambamu yang dhaif ini akan memulai ibadah kepadamu, wal khauf, dan antara takut, antara sholat ini diterima apa enggak, khusyuk apa enggak, dan selain sebagainya. Kalau sudah penuh dengan roja dan khauf, kemudian baru Allahu Akbar, aku baru takbir
Saya baca dengan jelas, saya baca dengan penuh tajwid dan lain sebagainya, dibaca dengan fasih. Allahu akbar wa ukabbiru takbiran bitahqiqin. Kemudian pada sholat itu bacaan yang aku baca dengan tartil, tidak tergesa-gesa, kami resapi maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, dan seterusnya, sambil mengingat arti, mengingat makna yang ada di dalam bacaan sholat. Ya kalau tidak tahu, setidaknya bacanya jangan tergesa-gesa, tartil. Kemudian pada saat rukuk, wa arka'u ruku'an bitawadhu'in, rukuk dengan penuh tawadhu, dengan penuh rendah diri, ya. Kepala yang biasa ditengadahkan, kepala yang biasa itu melihat ke depan, ini diperlihatkan atau ditundukkan, ya, dengan segala hormat, menundukkan rukuk. Allahu Akbar. Pada saat sujudnya juga begitu, wa asjudu sujudan bitakhasyu'in, sujudnya dengan anteng, sujudnya dengan khusyuk, sujudnya dengan penuh berharap, sujudnya betul-betul sujud, ya, diserahkan kepala yang biasa dipegang orang saja tidak boleh, disentuh orang saja tidak boleh. Kali ini demi Engkau ya Allah, kepala ini kami letakkan di tempat yang biasa diinjak-injak oleh orang. Duduknya, kemudian duduk tawarruk, ya, pada saat duduk, ya, disesuaikan dengan posisi duduk yang benar pada saat tahiyat itu. Dan yang terakhir, wa atba'uha al-ikhlas. Kalau sudah sholat betul-betul sudah selesai, ya, berdirinya sungguh-sungguh, rukuknya sungguh-sungguh, sujudnya sungguh-sungguh, ya, duduk tahiyatnya, duduk di antara dua sujud, semuanya dengan sungguh-sungguh. Kemudian pasrahkan sholat itu, ya, dengan ikhlas. Kenapa? Tsumma la adri, ya, saking berserah dirinya, la adri, kami pun tidak tahu apakah sholatku itu diterima atau tidak. Begitu yang dilakukan oleh Syekh Hatim Al-Asam, berusaha sebaik mungkin di dalam sholat, tetapi tidak mengandalkan sholatnya, tidak mengandalkan sholat yang dia lakukan, yaitu inilah sholatku yang baik, sholat yang paling bagus. Bukan. Dia pun tetap berharap semoga diterima, karena dia juga menilai sholatnya, aku bilat minni amla, apakah diterima atau tidak. Wallahu alam. Semoga kita bisa melaksanakan sholat kita sebagaimana dilaksanakan oleh Syekh Hatim Al-Asam. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Awalam yara